Jadi kemarin karena saya belum punya tagline, hari ini udah punya tagline. Udah tahu belum singkatan Sapo Tahu apa? Apa sih Santai Anjela Podcast? Tarak-tak. Tak dong. Tarak-tak huhuhu. Nggak apa-apa, namanya juga eksperimen. Ini saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Pak, jangan 5, 4, 3, 2, 1, close the door, open the door dong. Ya makanya ini udah saya punya tagline sendiri sekarang, udah nggak pakai 5, 4, 3, 2, 1. Itu kan niru kemarin, masih belum ada ide, sekarang udah ada ide. Tagline apa? Iya. Kalau tagline kita tarak-tak huhuhu Sapo Tahu. Wah, gitu. Jangan sampai kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Soalnya apa? Santa Angela Podcast Tarak-tak huhuhu. SA kan Santa Angela. Iya, Pak. SA-nya S-nya gede, A-nya gede. Po itu P-nya gede, O-nya kecil. Itu maksudnya podcast. Itu. Baru nggak ya? Iya, Pak. Saya tadi kayak oh ya udah gitu, Pak. Jadi hari ini kita kedatangan tamu 2 orang siswa terbaik di Santa Angela. Terbaik. Terbaik itu kan nggak. Dari belakang. Terbaik itu kan nggak harus nilai. Attitude juga bisa jadi terbaik. Itu. Itu terbaik, host. Attitude. Topiknya beda dengan kemarin. Kenapa, Pak? Si Pauline mau ikut, Pak? Ah, dia bukannya les. dia ngechat saya minta Pak Kiki invite dong. Ah, emang dia nggak les? Katanya les tadi. Ya nggak tahu, kayaknya nggak jadi, Pak. Oke, saya invite ya. Iya, Pak. Makan lesnya bentar lagi habis santai. Hai, Pau. Hai, Pak. Masuk room ini ada passwordnya loh. Dian Pauline ada passwordnya. Passwordnya gini, tarak-tak huhuhu Sapo Tahu. Saya sambil Ayo. makan. Makan apa tuh? Makan sayur. Makan sarden. Wih, sarden asik. Yeay. Pakai nasi nggak? Pakailah. Bapak bergumul sekali dengan nasi. Saya dikasih sayur, nasinya nggak dikasih, kasihan makanya. Jadi vegetarian, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau kemarin kan topiknya itu cinta, cita, dan raport. Hari ini agak berbeda. Tapi Apa tuh, Pak? masih mengulik isu-isu sensitif yang ada di sekitar kalian. Syaratnya sih cuma satu, kita jawab dengan jujur aja, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang saya anggap privasi, pasti disensor dan dipotong, gitu ya. Yang pasti konsep ini dan eksperimen ini akan kita ajukan ke Bu Rere karena kemarin ada ide buat bikin talk show gitu. Nggak apa-apa, sambil makan santai aja, sambil minum juga boleh. Aduh, Pak, pedas, Pak. Topik pertama, pertanyaan pertama nih, saya mau tanya soal perkembangan K-pop di Indonesia. Kalian Sana tuh, Pak. Kita udah mulai oleng ya, Pak. Dia udah oleng jadi anime, Pak. Iya, Pak. kalian Kita nontonnya film yang sama lagi, Pak. Emang yang gimana ya? kalian pencinta K-pop? Belajar, Pak, belajar. Kita tuh belajar, Pak. Kalian pencinta Iya, K-pop kan? Ya, Ya lumayan udah lah. oleh, Pak, tapi Iya. Ya, Menurut tapi kalian, betul. menurut kalian kenapa K-pop bisa sampai mengguncang industri hiburan dunia? soalnya ganteng. Siapa dulu, Pak? Jangan tabrakan. Oh iya, oke, biar nggak tabrakan dari Pauline dulu deh. Dari Ya, Ibu itu Markli. sebenarnya gara-gara ganteng gak sih sebenarnya? Gara-gara ganteng. Iya. Hosana gimana Hosana? Kalau saya kan sukanya beda sama Pauline kan, Pak.
Saya kan sukanya itu Pak, ya itu ya. Itulah Pak. Udah, pas sebut label aja nggak apa-apa. Itu host. BTS Iya, nggak- Pak, BTS Pak, BTS kan. Emang kalau Pauline sukanya apa dari K-pop? NCT. Ih sama, Pak. NCT. Kalau sana sukanya BTS, kalau saya sukanya BTS. NCT. Beda. Dulu NCT, Pak, NCT itu grup vokal juga. Iya, boy group juga. Oke. Menurut kamu kenapa milih NCT nggak sama-sama BTS aja? Dulu saya sempat ngikutin BTS. Dulu waktu tahun berapa ya? Danger tahun berapa host? Gak tau, pokoknya. Udah lama banget, pakainya 2016 gitu kan. Terus saya udah nggak suka lagi tuh sama Korea-Koreaan. Lama kelamaan baru kemarin tahun 2000 berapa? 2018 2019 tuh 2019 deh Pak. 2018 ya? nggak tahu. Ada ini Pak, EXO. Ada pokoknya nama grup EXO. Tahu Itu EXO. ngeluarin lagunya kayak catchy banget gitu loh Pak, kayak enak banget buat didengar gitu. Tapi kamu Kayak- ngerti apa liriknya? Ngerti ya, tinggal buka translate Pak. Oh, biasanya kalian berarti Awalnya tuh kan cuman kayak suka tahu lagunya doang, tapi nggak sesuka itu. Cuman gara-gara si EXO ini waktu itu ngeluarin lagu Love Shot, saya jadi suka lagi sama Korea-Koreaan. Nah terus si NCT ini tuh kayak adiknya EXO gitu loh Pak. Jadi kayak gitu. jadi Satu agensi gitu, Mbak. berarti kalian biasanya dengar lagunya, lihat liriknya diterjemahin di Nggak mana? semuanya Pak. Nggak juga Pak, Itu itu kabur, yang pengen kabur, doang. kabur, Pak. Kita ngapain Jadi- sih? Lebih ke ngapalin lagunya. Siapa? Ngapalin walaupun nggak ngerti gitu. Enggak Ya. Pak, kadang tuh kayak nempel sendiri gitu loh. Iya Pak. Iya, nempel tapi ngerti artinya. Enggak. Kadang Ada yang ngerti, ada yang enggak Pak. ada yang ngerti juga kayak gitu. Tergantung lagunya bahasa apa. Coba kalau sana tahu pertama kali si K-pop ini dari mana? Jadi dulu pas saya SD, teman-teman saya tuh pada suka kan. Nah, tapi saya tuh gak suka. Jadi kayak saya tuh kayak apaan sih? Suka ya suka aja, gak usah itu amat. Jadi kena kutuk lah ya. Berarti suatu saat kalau kamu benci bedangdut, kamu jadi suka dangdut kan? Belum tentu Pak. Belum tentu Pak. Terus pas SD, ya masih SD kelas 6 kan. Saya kan dulu suka sama Gen Halilintar loh Pak. Ya ampun Pak. Gua juga. Terus mereka tuh nge-cover lagu Mic Drop Pak. Itu lagu siapa? Lagu BTS Pak. Lagu Oh, BTS. oke. Pak. Nah terus saya tuh nonton itu kan, saya suka lagunya. Terus ada video orang bikin reactionnya BTS ke Mic Drop-nya Gen Halilintar. Saya nggak tahu kalau itu palsu Pak. Jadi saya percaya aja. Terus pas reactionnya teh, saya tuh kayak lumayan suka sama yang reactionnya gitu kan, kayak lumayan juga gitu. Nah terus saya jadi suka lagunya Pak. Terus saya mulai mendalami sampai pas Tagihan. FLS Pak. Pas nggak mau membongkar aib. Papa MPLS. Kenapa MPLS? Pas Gimana MPLS? FLS. Kan dulu BTS lagi boom-boomnya gitu kan Pak, lagi zamannya gitu. Berarti kalian lagi kelas 7 ceritanya gitu. Ya, MPLS. baru masuk. Awal-awal lah. Jadi kayak semua orang tuh tahu lah. Sana Pak. Hah? Untung gua belum temenan sama lu. Jadi Pak, di kelompok saya itu kan ada Sela Pak. Oh, iya. Jadi pokoknya teh kita tuh kayak rebutan Jungkook gitu loh Pak. Jungkook tuh anggota BTS Pak. Pas kan ditanya gitu kayak, pernah Pak ditanya impian kamu apa? Saya bilang pakai mic Pak di depan satu angkatan Pak. Saya bilang saya mau ketemu Jungkook. Terus si saya teriak,
Jungkook punya gue. Terus saya nyaut. Saya bilang punya gue. Gak boleh. Terus habis itu Pak saya udah mulai kelas 8 ya Pak. Saya udah sadar Pak. Aduh betapa memalukan. Saya gak mau. Malu Pak, ya ampun. Jadi kayak saya udah gak terlalu ngurusin K-pop gitu kan. Nah, tahun 2020 BTS mengeluarkan lagu yang berjudul Dynamite, Pak. Lagunya enak banget, Pak. Nah, Pak. Itu saya ngakuin enak sih, Pak. karena lagu itu, Pak, saya balik lagi. Tapi gak begitu parah kayak kelas 7, Pak. Jadi saya udah sadar lah. Kan Berarti itu kelas- udah ada Haikyuu. Waktu kelas 8 kamu sempat vakum dari perkepopannya. Udah males gitu, ketika- malu. Ketika vakum K-pop itu kamu dengar apa? Ya, normal-normal aja sih. Contohnya? Bener. Saya masih Kalau suka misalkan dengan lagu itu Korea. dengerin nggak, Pak? Iya, Kenapa? saya masih Masih dengerin lagu Korea. K-pop, cuman nggak ngasih tahu ke orang-orang aja gitu. Iya, kayak masih dengerin, tapi ya dengerinnya yang bukan cuma lagu boy band itu doang, kayak lagu-lagu dari grup lain juga saya dengerin. Lagu Indonesia juga. Gue jadi banyak gitu, Pak. Geta gimana, Get? Apa nih, Pak? Sejarah saya Perkepo- jadi K-popers. Perkepopan kamu gimana? Apakah dari lagunya atau dari filmnya? Kalau film beda lagi, Pak. Beda jurusan itu, Pak. Oh, kalau film bukan masuk K-pop ya kalau film. Itu drama, drakor, Pak. Iya, Pak. Oh, drakor beda ya? Oke, kalau gitu kita fokus ke K-pop dulu kalau gitu. Gimana, Geta? Kalau saya, K-pop itu, ini saya sampai buka kalender, ini nginget tanggal. Pokoknya teh, Pau, Rafli ulang tahun kapan, Pau? Apa? Rafli ulang tahun kapan? 2 Agustus ya? 2 Agustus, pokoknya Hamin 2 Rafli ulang tahun. Sejak itu saya jadi K-popers, Pak. Yang pertama tuh NCT, itu inget banget. Awalnya dari mana ya? Pokoknya saya teh iseng gitu, Pak. Terus abis itu, kan dari dulu juga sering Pak dengerin. Oh, pas lagi syuting juga, Pauline dibilang, Pau ada Rafli, Pau, bla gitu kan. Terus abis itu, saya masih ya biasa aja gitu, Pak. Terus abis itu sampai, kapan ya? Sampai saat itu, Pak, 31 Juli, saya tiba-tiba ngelihat IG-nya NCT itu, Pak. Jadi penasaran, searching sampai sekarang, Iya, Pak, Pak. lanjutan. Di jalur Iya, saya, Pak, Pak. itu tuh, Pak. Harusnya nggak endorse saya. Kepo itu yang membuat Pak kepo itu, Pak. Nah, itu kan boy band. Kalau girl bandnya gimana? Blackpink kalian suka? Ya lumayan. Semua Oh, lagu lumayan. Blackpink tuh, Pak. Bukan Blackpink sih, Pak, yang lain gitu. Saya Semua lagu Blackpink tuh pertamanya nggak enak, Pak. Terus lama-lama jadi di otak saya 24 jam, Pak. kalau saya sih Bener, Pak. Tiba-tiba lagi diem-diem aja kayak, kenapa dinyanyiin gitu? awalnya kan Berarti saya secara tidak langsung kalian terhipnotis ya. Iya. Kalau Blackpink menurut kalian cantik? Cantik. Sebenarnya, Pak, kalau misalkan udah kayak tahu K-pop gitu tuh masih banyak yang lebih bagus dan lebih cantik dari Blackpink gak sih? Maksudnya banyak yang lebih bertalent dari Blackpink juga gitu. Different. Terus kalau drakornya kalian nonton juga drakor? Saya nonton. Saya nonton sekeluarga tiap malam. Nonton, Pak, gara-gara mama saya. Dulu gue pakai CD. Dulu gue pakai CD semua. Enggak, sekarang gue pakai iFlix. Tapi kalau pengalaman saya drakor memang kadang-kadang ceritanya, boleh saya bilang cerita drakor itu emang rada gila ya. Mereka nggak segan-segan buat membunuh karakter utama. Bapak belum tahu anime, Pak. Nggak tahu tuh. Anime, Pak, Jepang. Ya sekarang kan Oh. lagi membahas K-pop, Pau. Iya. Jangan oleh. K-pop dulu. Sekarang enggak ke drakor dulu, drakor. Ini drakor saya waktu itu pertamanya sih memang agak nggak gimana-gimana, cuma begitu ngelihat pernah sekali ada tergeletak di rumah dan udah lama banget nggak disentuh, sama saya coba ditonton, ternyata
ceritanya tuh memang nggak biasa ya si Iya, si apa judulnya? si Korea ini. Aduh lupa saya. Jadi ceritanya tentang guru, dia mencintai seseorang tapi si gurunya ini ujung-ujungnya meninggal gitu. Menurut saya Korea tuh punya apa ya, Apa ini? punya cerita yang nggak melulu happy ending mereka tuh. Iya Pak, itu yang bikin kesel Pak. Justru menariknya di situ ya. Kesel Pak. Ketidak happy endingannya itu yang membuat Jadi orang kalau kadang. saya mau nonton, saya nanya dulu itu happy ending nggak? Kalau nggak happy ending nggak mau saya tonton Pak. Benar. Males. Terus ada lagi yang saya tonton waktu itu yang bagus banget menurut saya, The Thieves namanya. Nggak tahu kalian udah nonton belum? The Thieves. Ada apa Pak? Itu ceritanya kalau itu rada action, dia ceritanya pencuri tapi gaya mencurinya tuh keren banget. Cara pola pikir mereka tuh keren banget. Pola ceritanya juga keren, nggak ketebak. Sudah. Kata saya Thailand juga bagus Pak. Iya, Ya, Thailand Thailand Pak, juga banyak bagus, Pak. kan. Bapak coba nonton itu Pak. Bad Iya, Pak. News Pak. Atau Itu- enggak Girl from Nowhere Pak. Itu Iya, drama Pak. atau apa? Genrenya apa? Kalau Bad Genius harus jelasin, harus seru. Jadi kayak mereka tuh nyontek. Bapak tahu dah filmnya? Oh tahu itu Iya, tahu. tapi ini ada seriesnya Pak. Jadi kayak ada per episode gitu Pak. Lebih panjang aja. Terus endingnya Hmm. beda Pak sama yang satu Ya. film. Endingnya nanggung banget. Sama terakhir Korea yang saya tonton tapi sayangnya nggak dari awal itu adalah Taxi Driver. Ceritanya menurut saya keren sih karena itu real story. Based Bapak on kayaknya true nggak story. suka yang genre yang yang kayak romance. Aku juga gak suka Pol. Gua gak suka Pol. Ih, Enggak gue lah. nontonnya kayak gemes sendiri sama gue kayak Drama saya nggak begitu suka tapi kalau kok saya mah komedi satu sama psikologi. Kalau psikologi kan nggak ketebak ceritanya biasanya kan. Iya, Terus abis itu Pak, saya teh sering banget kejadian pengen nonton drakor nih Pak. Rata-rata 16 episode kan Pak, sampai 20 episode. Tapi saya males banget nontonnya 16 jam gitu loh Pak. Terus habis itu akhirnya nonton episode 1, episode 8, sama episode 16. Yang penting tahu jalan awal, tengah, sama akhir. Ya lu kan. lu. Nah, Tapi pas saya waktu itu pernah sih 16 episode 2 hari beres. kalau yang episode saya nggak kuat lah nontonnya kalau yang episode mah. Oh, Bapak nonton film. Cuma film. Kalau yang serial nggak kuat. Kalau soalnya bukan movie edit. Gitu. Seru Pak, tapi Bapak coba yang drakor yang kayak temanya medis gitu itu juga seru-seru. Serunya di mana? Serunya gak tahu ya. Saya sukanya yang kayak detektif. Yang ya. Lu nonton ini nggak House While You Were Sleeping berarti? Enggak, belum semua, gua baru beberapa. Nah, Asik banget itu. kalian tiap hari nonton? Enggak. Iya. Saya tiap hari nonton cuman ganti-ganti, maksudnya nggak selalu drakor. Satu hari kira-kira berapa jam kamu ngabisin waktu buat nonton? Sejam. Saya sih Sejam. 1 hari 2 episode ya, Pak. 1 2 episode? episode tuh kan 1 jam. Berarti 2 jam dong ya? Ya. Tergantung Ya, sejam lebih lah Pak. Saya sih kelas Geta. 8 rajin banget. Semenjak Geta kelas gimana, 9 Geta? pengen. Kelas 8 tuh rajin banget. Semenjak kelas 9 pengen. Tapi kayak banyak tugas. Jadi Iya, kayak, betul. aduh, Betul. Jadi tugas mengganggu jadwal nonton kalian? Iya Sangat banget Pak. Memang penting gitu nonton? Ya, Itu ya satu. kalau kita udah mulai tuh nyantol gitu Pak, gak bisa tidur kalau nggak tahu. Kemarin aja tuh saya udah kayak ya udahlah satu episode lagi ya terus jam 2 pagi, woy. Udah jam 2 pagi tuh. Saya juga nonton anime kayak gitu Pak. Satu episode lagi satu episode. nonton anime host. Saya tuh drakor itu Pak, semua bagian belakangnya, bagian akhirnya itu selalu bikin penasaran. Kan itu yang keren. Kakak udah nyampe episode bagian terakhir gitu. Dia tuh kayak ada trailer buat episode selanjutnya gitu. Iya. Iya Pak. Terus jadi kayak saya pernah berapa kali ke bawah mimpi Pak. Wis, Terus jadi kayak mimpi, aduh si ini, aduh. nah ini yang saya perhatiin nih ya di Twitter. Yang di Twitter nih saya perhatiin. Twitter Pak Omnibus Law Pak. Bukan. Jimin Ini- lagi trending.
Ini kejadian udah lama. Ini kalau misalkan ada fans K-pop itu memang dia kalau misalkan ngebelain istilahnya tuh die hard ya, ngebelain si K-pop ini gila-gilaan loh. Kalian Iya, termasuk Pak. salah satunya nggak sih? Ya, tergantung sih Pak, dia salah atau benar. Kalau Misalkan gini ya. benar ya. Misalkan gini ya, saya suka John Lennon, ada orang nggak suka John Lennon, terus dia bilang John Lennon lagunya jelek, ya saya mah ya santai aja gitu kan, ya kamu nggak suka John Lennon oke gitu, tapi ketika saya menyatakan itu di Twitter misalkan BTS mah jelek, itu langsung diserang habis-habisan dan mereka bergerombol. Iya Pak, emang gitu Pak. Benar. Saya udah pada sensitif, Army tuh keseringan diejek Pak, padahal nggak tahu mereka tuh lihat dari mana gitu perspektifnya. Coba Pak buka TikTok Pak, Bapak cari TikToknya BTS Pak. Itu benar-benar Pak, semua komen dari atas sampai bawah orang Indonesia semua Pak. Iya Itu- Pak, sampai pernah. Semua tuh isinya tuh orang Indonesia ngejekin plastik gitu, kayak plastik. Gak capek gitu Pak. Terus pernah juga nih Pak, kan lagi live gitu Pak, di aplikasi live gitu kan. Terus habis itu kan lagi heboh-hebohnya Tarak Takdung 2020. Terus pada komen Tarak Takdung. Nah, saya coba dari Hosana deh, ini kayaknya Army beneran nih. Hosana, hinaan apa yang pernah kamu terima kepada junjunganmu di K-pop? Bukan Yang kepada paling- saya kan. Enggak, iya maksudnya ke BTS-nya misalkan yang kamu nggak suka. Ya plastik Pak. Ya Tapi hinaan mereka- seperti apa? Ya plastik mereka bilang. Kan ada orang komen plastik. Terus banyak yang ngebela dia kayak awas nanti diserang sama para pemuja plastik gitu Pak. Oh plastik tuh maksudnya mereka operasi plastik gitu? Iya padahal enggak Pak. Aduh capek Pak. Kamu tahu dari mana dia nggak operasi plastik? Ya kan gak ada buktinya juga mereka operasi. Tapi kan udah Mereka tahu dari mana? Mereka Nih. tahu dari mana? saudara Mereka saya. udah cari jelek ke Koreanya, Pak. Kalian udah pernah ke Korea? Ada yang udah pernah ke Korea? Saya udah. Bener nggak sih di sana? Bener nggak di sini? Tempat oplas itu sama udah banyak banget kayak kita nemuin KFC di sini. Enggak Pak, sebenarnya Korea itu terkenal oplas bukan karena banyak Pak. Banyak yang Korea nggak termasuk 20 negara terbanyak di dunia. Benar, Pak. Paling Yang banyak tuh Amerika. Tapi Oh, iya. Korea itu Korea itu terkenal plastik gara-gara operasi plastiknya tuh bagus, Pak. itu Oh, banyak orang ya dari bisa. luar itu oplas di situ. ya saya baru ngerti sekarang. Jadi Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang orang Korea ganteng ya emang dari bobot bibitnya emang udah Dari ganteng. bayinya emang udah kayak gitu, kayak Emang udah gimana? bibitnya gitu Pak. Enggak, karena saya kan dulu sempat ngakses, saya suka browsing di Kaskus kan. Nah, mereka banyak kasih foto-foto orang Korea itu sebetulnya turunan Korea asli itu kayak gimana bentuk mukanya, nggak seperti yang di film dan di TV, apa ya nggak seperti yang di K-pop itu gitu, mukanya tuh jelek-jelek katanya begitu. Ya kan lo banyak yang ngasih kayak foto-foto idol misalkan waktu kecil Mm-mm. jelek. Nah, itu mirip Mm-mm. loh, Pak. Kan Pak ada skincare Pak, ada yang namanya pubertas. Gak mungkin gitu kayak Kan di Korea tuh kayak gak ada. Mereka pikir di Korea gak ada skincare gitu, gak bisa putihin iya Pak, kulit. gak ada skincare kan banyak gitu Pak di Korea. Korea Jangan kan skincare bagus-bagus, Pak. Jangan main-main. Tapi ngomong-ngomong, Pauline waktu itu ke Korea Utara atau Korea Selatan? Utara Pak. kalau utara saya udah gak balik lagi kayaknya Pak. Soalnya saya waktu itu teman saya kebetulan ada yang ke Korea. Saya penasaran kan, bener nggak sih di si Korea tuh kayak gimana apa segala macem. Dia bilang bahwa di Korea itu nemuin klinik untuk kecantikan itu gampang banget. Kata dia orang kadang-kadang beres makan siang benerin hidung, katanya begitu. Enggak, Terus gimana Pak? Beres makan siang dulu benerin banget hidung. sih Pak, belum pernah untuk kelas berapa SD, 2 SD. Iya jadi kalau habis makan siang tuh kan, kalau orang yang operasi plastik kan katanya butuh perawatan tuh. Nah mereka habis makan siang katanya langsung masuk ke klinik ya benerin hidung lah, apalah gitu, benerin alis, benerin kelopak mata, gitu katanya begitu. Oh Pauline kesana waktu itu kelas 2 SD waktu itu kesana. Kelas 3 SD, kelas 4 SD ya sekitar masih kecil banget. Berarti belum bisa menikmati apa yang ada di Korea dong gitu.
Saya kapan-kapan Saya ke belum Korea. tahu tentang kayak idol-idol gitu Pak, jadi saya nggak peduli. Ternyata sekarang saya nyesel kenapa saya dulu banyak di situ. Terus aku nyesel banget, nggak bohong gua. Apa yang paling berkesan di ingatanmu ketika masuk di Korsel? Apa ya Pak, kayak hawanya aja beda gitu Pak dari Indo gitu. Lebih dingin? Lebih apa ya, lebih kayak gak tau, beda aja gitu Pak. Kayak misalkan di kita, pasar malam di kita sama pasar malam di dia tuh beda gitu. Karena bersih banget, Pak. Iya. Masalah bersih ya? Pasar aja, Pak. Aduh. Pak, bandingannya gini deh Pak. Kalau di sana pasarnya yang paling kotor-kotornya Pak dibanding pasar segar, bukan pasar segar, pasar bersih di Indonesia Pak. Masih bersihan di sana Pak. Masih bersihan pasar paling kotor di sana. Nah, jadi gini, berhubungan dengan K-pop nih, karena K-pop ini terkenal dengan pendukung yang fanatik. Nah, kemarin di Twitter yang terbaru ini nih, masuknya menurut beberapa orang masuknya isu politik itu sekarang masuk ke ranah anak-anak K-pop. Menurut kalian gimana nih? Kalian merasa dirasuki nggak sih sama isu-isu politik melalui? Itu saya juga kayak gitu, soalnya ke artis lain, ke artis Hollywood juga saya suka gitu. Jadi nggak. Tapi menurut kalian beberapa lagu K-pop relevan dengan yang terjadi di Indonesia? Itu Pak, ini ada sekarang kan lagi kayak demo-demo gitu kan Pak. Nah banyak bisa lagu BTS yang relate Pak. Ya ampun, saya juga baru sadar gitu Pak. Itu sambil ngasah pisau. Sendok. Ada beberapa lagu yang relate ya? Banyak Pak. Jadi kalau misalkan kalau seandainya anak-anak K-pop ini relate-nya ternyata seiring dengan jalannya pemerintah, apakah kalian akan mendukung pemerintah juga dengan kondisi sekarang? Maksudnya Pak, benar. Kan sekarang yang banyak disalahin itu DPR kan ketika mengesahkan Omnibus Law. Iya. Nah, kebetulan komunitas K-pop ini menganggap bahwa ada beberapa lagu BTS yang relate dan banyak yang pendemo ini yang sebetulnya mereka juga anak K-pop, ya K-popers lah gitu ya. Iya. Nah, seandainya K-popers ini berdiri di DPR gitu, di mendukung DPR, apakah kalian juga Ya ikut? enggak Pak. Enggak Pak. Tergantung. Ya, DPR-nya urusan, beneran Pak. salah apa beneran benar. Sebenarnya kita lebih kayak gini nggak sih Pak? Kalau kita lebih kayak respect sama idolnya, tapi respect sama fansnya gitu. Iya betul Pak. Saya suka BTS tapi saya nggak suka ARMY Pak. Oh gitu. Iya beneran Pak, serius Pak. ARMY tuh terlalu. Kalau kalian dibilang ARMY, suka nggak? Ya suka-suka aja saya mah. Ya saya bukan ARMY Pak, beda nama Pak saya. Jadi kalian tetap nih ya, kalau misalkan kayak saya nih ya, kalau lihat berita itu kan selalu mencoba melihat dari dua sisi, ya kan? Dari sisi sudut pandang, misalkan nih dari Omnibus Law, saya coba lihat dari sudut pandang pemerintah, saya ambil sisi juga, lihat juga dari posisi rakyat. Kalau kalian gitu juga nggak sih atau ikut tren aja? Saya sih kayak gitu juga Pak. Kan beda saya urusan sih Pak. diam-diam aja ya Pak, mau saya bikin apa juga nggak bakal dipublish Pak. Iya, jadi kan sering banget tuh Pak, kan banyak banget nih masalah. Terus habis itu di Twitter jadi rame gitu kan Pak, entah dukung, ada yang manajer anti-fan itu apa-apa gitu kan Pak. Terus habis itu saya cuma baca-bacain, pengen ikut komen supaya ngebela, tapi kayak takut nanti salah, ya gue yang salah dong, kok gue komen. Jadi kayak saya maki-maki dalam diri sendiri gitu Pak. Tapi kalian khawatir nggak sih dengan situasi politik Indonesia? Khawatir banget lah. Kenapa khawatir? Sekarang tuh parah banget Pak. Ya, Parahnya gimana? Itu Najwa Shihab, saya nggak ngerti lagi Pak. Dari Hosana sok Hosana. Wawancara kursi kosong. Buat menarik perhatian terawan kan, biar datang.
Mm-mm. Iya. Karena selama ini diem aja. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Najwa dilaporin ke polisi, Pak. Saya gak ngerti itu gimana. Dibilang ngejatuhin Jokowi atau apa ya. Mbak Menurut Najwa. kalian yang ngelaporin tepat nggak? Yang enggak Harus apa? Indonesia harusnya- kan negara bebas berpendapat kan, Pak? Iya, Pak. betul demokratis ya. Tapi ya memang saya juga setuju bahwa kalau dia ngelaporin langsung ke polisi salah, harusnya ke Dewan Pers ya. Nah dari Dewan Pers ditegur, kalau ditegur udah nggak bisa, baru jadi Iya, iya. Dewan Persnya juga nggak menolak kan, itu Mm-mm. laporannya nggak jelas. Karena buat saya dengan dia mewawancara kursi itu sebetulnya sebuah karya ya. Karena dalam jurnalistik itu ada juga istilahnya jurnalistik investigasi, itu sebetulnya karya. Model kayak gitu tuh ada karya, seperti kita menilai karya seni gitu. Gitu. Iya, Pak. Gimana Pauline? Menurut kamu dengan situasi politik sekarang khawatir? Ya khawatir pasti khawatir lah Pak. Apa yang dikhawatirkan? Soalnya harusnya menurut saya tuh kalau misalkan mereka mau demo tuh jangan kayak gini gitu. Mereka demonya kayak bener-bener kadang banyak banget orang yang ikut demo cuman karena tahu tentang si RUU-nya, padahal RUU-nya juga yang disebarin tuh banyak yang hoax, Pak. Mereka gak bener gitu, kayak gak kayak gitu. Terus banyak banget kayak banyak yang turun demo terus kayak cuman ngerusakin fasilitas, cuman ikut-ikutan doang. Kalau misalkan mereka mau demo, mereka mau ngelawan DPR, harusnya ya pakai pemikiran lu gak sih buat ngelawan, jangan asal main rusakin gitu. Dan harusnya baca dulu ya. Iya, jadi harusnya mereka punya yang benar atau punya perwakilan rakyatnya sendiri atau gimana lah. Jangan kayak main tiba-tiba rusakin fasilitas sana sini gitu, ngebakar sana sini. Geta gimana Geta? Kalau saya sih sama situasi sekarang khawatir banget ya, Pak. Apa ya? Orang sekarang tuh banyak banget yang kayak main ikut-ikutan orang aja. Jadi kayak orang bilang, apaan Omnibus Law ini jelek banget, bla 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 gitu, Pak. Tapi kan mereka tidak mencoba memahami isinya tuh apa, tujuannya apa gitu, Pak. Jadi kayak apa ya? Ini ntar di-cut ya, Pak. Apa sok? Katanya Apa? Amerika Menurut Santai aja. Bapak, Omnibus Law bener apa nggak, Pak? Ini pertanyaan sulit. Saya bingung. Saya berusaha menjadi media, makanya saya berusaha berdiri di tengah. Saya nggak berani bilang DPR benar, nggak berani bilang juga rakyat benar. Apa mahasiswa yang lagi demo ini benar? Kenapa coba? Karena kita tahu DPR kita dari dulu. Yang pertama mungkin si RUU-nya ini memang betul bakal bisa menyelamatkan orang-orang, terutama yang banyak disoroti kan upah jadinya per jam gitu kan. Itu yang banyak orang protes, upah jadinya per jam. Padahal yang saya tahu orang yang kerja di tambang gajinya juga fantastis, itu per jam. Atlet kayak atlet MotoGP itu bayarannya per jam. Banyaklah yang justru dengan upah per jam itu malah jadi lebih bagus ininya apa nilainya gitu. Cuma yang saya khawatirkan bahwa selama ini pemerintah tuh bisa sekarang ngomongnya A, nanti bulan depan udah lupa dia apa yang diomongin gitu. Itu yang saya khawatirkan. Ya, Pak. Begitu. Makanya saya nggak berani sih mendukung siapa, saya nggak tahu, saya juga pemilu aja saya bingung. Saya periode depan udah bisa nyoblos loh, Pak. Kok bisa nyoblos? Iya, Emang nyoblos usia? apa, Pak? Nyoblos apa, Host? Udah bisa 2007 periode presiden. Usia kamu berapa emangnya? Sekarang kan 13. Tahun depan baru 14. Bukan presiden kan berapa 5 tahun? tahun lagi Pak. Periode Bukannya itu punya KTP. presiden. Oh iya, harus punya KTP kan kalau mau Nah, nyoblos? presiden kan nyoblosnya tahun berapa lagi, Pak? 2000. 5 tahun lagi kan Pak? Iya, 5 tahun lagi. Iya kan umur kita udah 18 tahun, 19 Oh tahun. iya. Iya. Emang udah punya pilihan mikirnya sampai ke sana? Ya belum, tapi saya cuma kaget aja, saya udah gede gitu kan. Host nama paling kalau bingung cak cip Pak.
Tap YouTube gue coba siapa ya? Takut salah. Nah itu tentang pandangan politik ya. Saya masih rada tenang lah. Kalian tidak serta merta menjudge sana sini karena kita memang harus dengan pikiran jernih menghadapi politik ini. Memang politik kan abu-abu selalu. Harus netral gitu Pak. Ya selalu Nggak abu-abu, bisa harus dengan ke pihak ini. harus dari kepala dingin, terus kita harus banyak sumber yang kita lihat seperti kita melihat koin gitu ya. Nah, ada dua sisi selalu. Nah ini ngomong-ngomong setelah politik kita mau coba ke cita-cita deh. Cita-cita Ageta. Udah punya cita-cita belum Geta? Cita-cita. Hmm? Cita-cita profesi sih belum pasti Pak. Belum pasti. Tapi udah ada gambar. Dalam arti bisa berubah. Kalau keinginan ya nggak apa-apa. Kalau keinginan? Kalau pendidikan, saya pengennya nanti kuliahnya arsitektur. Selanjutnya saya lanjutin arsitektur juga. Tahu Pak Dedi arsitek? Tahu. Tahu ya. Saya pernah cerita ke Pak Dedi juga. Baik di kasar murah pada Bobi deh. Nah nggak perlu indeks kasih seraus deh dulu no kasih mah apa nak? Ini nama lah. Ngai di dapat rairan nih. Sui bro, ini rehek. Pak Dedi tuh keren banget. Iya pengalamannya bagus banget. Saya sering sharing kok sama dia soal usaha, soal ini enak diajak sharing. Hosana gimana Hosana? Saya sih apa ya? Kalau ditanya cita-cita, saya nggak tahu Pak. Soalnya saya kuliah aja bingung mau kemana kuliah. Pengennya aja apa? Keinginan hati? Pengennya sih, Bapak tahu Chandra Leo nggak? Chandra Liao. Itu yang suka bikin film nggak sih? Hah? YouTuber, ada Chandra Leo kan tapi aktor. Dia bikin film juga, YouTuber dia Pak. Jadi kayak videografer gitu bikin. Iya, Deddy Kobuzier kan pernah main di film dia juga. Iya Pak. Film bucin baru Pak. Iya. Dia kan ada. Pokoknya dia tuh keren banget Pak. Gak tahu kenapa saya. Jadi pengen Emang dulu keren banget sih. Kamu suka figur Chandra Leo sebagai aktor atau sebagai apa? Sebagai banyak sih. Dia juga bikin iklan. Saya tuh pengen banget bikin iklan Pak. Gak tahu kenapa saya pengen banget bikin iklan Pak. Berarti kamu pengen jadi sutradara atau produser? Ya belum tahu Pak pastinya. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Misalkan ya ada lampu ajaibnya Aladin. Terus kamu suruh pilih satu pekerjaan apa? Sering langsung jadi gitu. Jadi YouTuber Pak. Tapi nggak mau. Saya nggak mau jadi vlogger. YouTuber. Nggak mau banget jadi vlogger. Terus tapi kan apa Mas? Ya YouTubernya beda konten gitu. Kontennya tentang video-video gitu lah. Cuma gini, tahu Friendster nggak? Nggak tahu apa tuh Pak. Nah dulu ada sebelum Facebook namanya Friendster. Itu zaman saya SMP. Sosial media Friendster. Tapi karena ada Facebook nggak berapa lama dia mati. Setelah Facebook ada namanya Instagram. Sekarang kalian main Facebook nggak? Ya. Iya Pak, tapi nggak main. Nah itu berarti ntar lagi Facebook misalkan mati, Instagram yang bertahan. Maksudnya gini, di industri hiburan mah yang namanya platform pasti muter terus. Iya, YouTube Pak. juga mungkin 10 tahun lagi. Tahu. Makanya saya juga bingung Bapak. berarti kalau yang saya tangkap cocoknya Hosana jadi konten kreator. Ya, kalau konten kreator mau Instagram, mau YouTube, mau apapun nanti yang di depan baru berarti dia bisa menyesuaikan, bisa adaptasi dengan itu gitu kalau konten kreator. Jadi sutradara juga seru Pak. Sutradara seru, cuma ya tahu sendiri jadi sutradara, jadi konten kreator dan jadi apa itu komoditinya banyak. Maksudnya orang yang ingin itu dan orang yang punya kemampuan itu teh banyak. Bahkan yang tidak sekolah perfilman pun bisa jadi sutradara asal dia punya duit gitu kan. Iya, Faktornya itu paling tantangannya itu sih tantangannya. Ya, Kayak saya nih, saya bisa main musik
bukan berarti saya langsung bisa jadi artis gede menyaingi Ariel gitu. Karena ketersediaannya banyak, yang lebih ganteng dari saya banyak, yang lebih jago dari saya banyak, yang lebih kaya dari saya banyak, itu yang tantangannya. Ya kalau udah kayak gitu mau udah tinggal pasrah aja. Tapi ya tetap berusaha gitu kan. Berarti kalau yang saya tangkap Hosana jadi konten kreator dong ya. Bisa dibilang begitu. Asik loh jadi konten kreator. Memang. Karena Makanya. ketika kita bekerja sesuatu yang kita suka itu pressure-nya tuh nggak kerasa. Iya. Gitu. Pauline gimana Pauline? Nggak tahu sih, saya juga masih nggak tahu sih cita-cita saya. Nah Sebenarnya. misalkan kamu nemu lampu ajaib, suruh pilih satu profesi dan langsung dikabul. Jadi dokter. Wih dokter apa? Saya pengen bedah jantung. Wih spesialis dong ya. Wis Iya Pak, gak bakal dibolehin Pak kalau misalkan jadi suatu profesi. Teman saya ada yang pernah ngomong kalau misalkan menjadi profesi itu jangan generalisasi gitu, harus spesialis. Harus ya oke. Nah, kalau jadi kamu sama kayak semua orang gitu. Kamu takutnya ngeliat darah? Dulu ya, tapi sekarang enggak sih. Oh ya asik dong kalau gitu. Saya teh sering pisan kayak apa ya Pak? Saya maunya apa, tapi ketakutan saya apa tau nggak sih Pak? Saya maunya apa, pasti. drive-nya saya apa? Jadi saya pengen jadi dokter supaya bisa nolong orang. Karena kayak rasanya kita nolong orang terus orangnya ketolong tuh kayak sesuatu banget tau nggak sih Pak? Ya pastilah. Tapi saya pengen jadi dokter, tapi saya disuntik aja nggak berani Pak. Saya lihat darah sendiri aja nggak berani. Sebenarnya saya pikir sih kalau misalnya jadi dokter yang penting kita masuk fakultas kedokterannya, terus nanti nyari jodoh yang dokter, udah. Korban drakor ini Bapak. Jadi kan kita tuh jadi masuk fakultas kedokteran tuh cuma buat ajang mencari jodoh. Kalau misalkan kita mau cari jodoh yang bibit bobotnya baik, ya kita juga pendidikannya harus tinggi, ya nggak? Itu strategi yang bagus sih. Iya kan? Kalau Jadi kita kamu mau mendapatkan pacar yang berpendidikan, kita sendiri juga harus berpendidikan. tapi kan kuliah kedokteran teh susah. Ya, Cuma buat ya 100% saya mau dapat jodoh juga, Pak. Tapi pacaran sama tugas gimana Pak? Tapi kan itu lumayan kan, Pak, strategi juga kan. Berarti nggak perlu lulus dong. Nggak perlu lulus dari kuliah Lulus, kedokterannya. Oh tetap harus lulus ya. Harus. Dan targetnya berarti harus dapat jodoh dokter juga gitu ya. Enggak, sebenarnya sih cuman jadi kalau misalkan kita harus jadi cewek yang berpendidikan gitu, Pak. Oh. Orang tuamu dokter? Papa. Oh iya Pak. Pantes. Nah, kalau Pantes dari kecil, Pak, itu ada di ngomong-ngomong soal tadi kan kepleset tuh soal cinta tuh, nyari jodoh. Mau tahu nih, Pauline udah punya pacar belum? Gak usah deh Pak. Gak usah dihukum. Pauline udah punya pacar belum? Hosana aja, Pak. Enggak, Tanya astaga. Kok ngoper sih kamu lagi gitu dong. Kan yang ditanya Iya jangan. Nanti kan ada gilirannya masing-masing. Pauline udah punya pacar belum? Enggak, saya terakhir Geta dulu, Geta. Saya tahu soal Geta. Saya tahu Geta. Saya mengalahkan yang paling muda, Hosana, Oh gitu? Dari Hosana deh, Hosana udah punya pacar belum, Hosana? Hosana punya pacar gak, titik? Kok diem? Halo? Earphone saya lepas. Saya teh panik tadi lagi ngomong apa? Apa tadi? Hosana udah punya pacar belum? Jangan saya dulu. Bapak dulu deh. Geta. Hos lu setuju kan? Geta dulu kan, Hos? Iya. Atau Bapak dulu aja, Bapak. Bapak dulu. Bapak gimana? Bapak dulu aja, Pak. Bapak udah tua loh, Pak. Belum. Kalian belum tahu saya udah punya anak? Iya. Oh, Si Pauline itu tercekal. Kalian nggak tahu saya punya anak? Anak saya perempuan. Bapak kayak masih anak 20 tahunan, Pak. Yang bener aja anak 20 tahun botak kayak gini. Bapak mirip baby bossa. Mana ada anak 20 tahun botak? Ada lah. Ada Pak Jess No Limit.
Kalau Just No Limit dia botak karena keinginan, kalau saya botak karena takdir. Kenapa? Mau jadi biksu, Pak? Geta deh, Geta gimana Geta? Saya Mm-mm. apa Pak pertanyaan? Mau lo yang jelasin atau gue yang jelasin, Get? Udah punya pacar belum? Belum Pak, saya 14 tahun dari Februari ke ini betul berapa sih? 14 tahun 8 bulan kurang Salah. berapa hari ini? Kurang 5 hari Pak, belum ada Pak. Berarti buat kamu pendidikan adalah yang utamanya, pacar mah nggak penting. Ya gitu, Get. Iya gitu, Get. Oh gitu, Saya Get. nggak say yes, nggak say no sih Pak. Pengen punya pacar? Saya lebih pengen Jujur punya aja, sahabat lanjut. cowok sih Pak. Punya sahabat ya. Bukan Keren punya- sih. Itu dia. Pengen punya sahabat cowok. Berarti Geta nggak Cowok punya tuh kalau bisa di pacar Cowok tapi Pak, saya mau nanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya. apa? Ini saya mewakili semua orang yang ada di dunia ini ya, Pak. Mungkin orangnya, nggak tahu lah. Bapak jawab aja. Pak, gimana kalau misalkan jadinya sahabat cowok kita sendiri suka sama kita, Pak? Ya justru bagus karena saya juga istri saya adalah sahabat saya dulunya. Oh, Bapak beneran udah kayak punya gitu, keluarga, Pak. Serius. Saya selalu Bapak tinggal ini Pak. saya selalu pacaran dengan sahabat saya sendiri karena kenapa? Nggak perlu Selalu, nembak. Pak. Ada berapa, Pak? Kok salah? Iya, karena kan gagalnya berkali-kali. Iya, gagalnya berkali-kali. Orang kelas 4 SD saya udah pacaran. Tapi kan Pak, kalau misalkan sahabat gitu, kalau misalkan putus kan nggak bisa temenan lagi, Pak. Makanya jangan bilang pacaran. Ya bilang ya. Kenapa nanya Tapi kayak sama gitu ini sih, Pak? friendzone Jadi gitu, gini nih, Pak. kita Kan sahabatan. Gue nanya tentang gua gitu. Kita sahabatan nih ya. Oh, ya udah. Nih ya, pengalaman saya nih ya, saya sahabatan sama dia. Itu seseorang juga sih. Saya sahabatan sama dia. Ya saya nggak perlu nembak dia dong. Ya saya suka, ya saya simpan aja dalam hati. Ya saya suka gitu. Saya anggap aja dia pacar saya. Lu dengerin. Dan itu posisinya dia punya pacar ya. Dan itu posisinya dia punya pacar. Saya jadi sahabat dia. Ya udah, ketika dia lagi berantem sama pacarnya, ya udah saya panas-panasin, putus dong mereka. Kira menikung. Menikung itu boleh, apalagi kalau pakai gaya. Bener nggak yang saya bilang? Oke. Dan itu terjadi berkali-kali, terutama dua kali terakhir saya pacaran, yang satu gagal, yang satu lagi jadinya menikah dengan saya. Bapak, Bapak pernah nyesel gak sih kayak Bapak nolak seseorang atau ngejauhin seseorang? Nyesel lah, nyesel. Pernah lah. Pak. Aduh, panas. Enggak jadi, Pak. Jadi Dalam sekarang saya tanya ke Hosana, bedanya pacaran sama sahabatan apa sok? Ya beda banget, Pak. Ya ampun. Apa bedanya? Beda lah. Malah makin gak enak kan? Pak, menurut Iyalah. Itu tuh bikin musuh, Pak. Cuma bikin musuh doang, nggak jelas. Iya makanya. misalkan Ya, makanya. Bapak masuk ke dunia remaja tuh kayak sahabat gak bisa jadi pacar, tapi pacar bisa jadi sahabat. Salah besar. Iya. Karena Salah besar. karena sudah Tapi terbukti. semua orang mikirnya gitu. Lu emang gak mikir gitu? Enggak. Karena sudah terbukti, saya menikahi sahabat saya sendiri dan saya sudah punya anak dari sahabat saya. Enaknya menikah dengan sahabat, enaknya itu ya kita nggak perlu nerangin lagi kita sukanya apa, dia udah tahu sukanya kita apa, minat kita apa, dia udah tahu semuanya. Dan enaknya lagi apa? Kalau kita deket sama cewek lain, dia nggak boleh cemburu, Dok. Kan kita sahabatan. Boleh dicoba. Sungguh benefit ya Pak. Boleh banget ya, Pak. Sungguh benefit. Nggak enaknya juga ada. Nggak enaknya apa? Kita nggak boleh cemburu juga sama dia. Kalau dia deket sama orang lain, bahkan dia pacaran sama orang lain, kita nggak boleh cemburu. Itu juga. Itu yang beratnya memang. Hosana udah pernah nyoba belum sih? Gak tahu deh. Misalnya nih Hosana suka sama siapa sih? Hosana sama siapa sih? Gak ada. Tanda tangan di jaket itu Siapa tanda tangan jaket? Enggak ada. itu Pak, papa mamanya tanda tangan Pak. Jadi kalau Saya hilang nggak tahu, cari tanda tangannya tuh. Misalkan Hosana nih suka sama laki-laki ini gitu kan, tapi dia nggak Si X, pacaran, bilangnya jadi si X. si X ini jadi sahabatnya gitu.
enaknya apa? Enaknya Hosana masih bisa dekat sama laki-laki lain gitu kan, nggak ada batasan, nggak ada cemburuan. Dia nggak boleh cemburu, tapi ya nggak enaknya sebaliknya. Hosana juga nggak boleh cemburu sama si X kalau dia dekat sama yang lain, dan harus rela kalau dia pacaran dengan orang lain. Tapi tenang aja karena kita sahabatnya. Suatu saat kan namanya pacaran kan pasti ada masalah. Di situ kita bisa masuk. Licik Iya, sih. pasti kita bisa masuk. Nggak Licik. gitu sih, Mbak. Iya Licik juga sih, ya, tapi- Pak. Punya Licik saya sih, agak tapi- berbeda ceritanya. Oh gitu. Gimana ceritanya Oh, gimana? sama Rika si X. Gimana ceritanya gimana? Nggak jadi, Pak. Kita udah jauh, Pak. Males saya. Tapi menurut kalian pemikiran saya ini bisa nggak? Cocok nggak kira-kira? Enggak, kan saya. Kenapa? Karena menurut saya tuh kayak kalau misalkan kita sahabat ya harusnya tahu batas gitu. Udah segitu aja. Lah, memang kalau pacaran nggak ada batasnya? Gua pengen ngumumin itu di atas toa, Pol. Kata-kata barusan. Pak, tapi bener Pak. Saya punya sahabat bener-bener dari saya kecil. Dari saya bener-bener kecil, dari saya PG, TK. Dan dia nggak pernah suka sama saya Pak. Dan sampai sekarang masih tetap sering main bareng. Menurut kamu dia nggak suka sama kamu. Tapi bagaimana kalau teman kamu punya pemikiran seperti saya? Yang bisa bertahan selama 5-10 tahun menunggu kamu. Suatu saat kamu punya pacar dan bermasalah, dia masuk, dia bilang, udahlah, laki-laki gitu nggak guna, tinggalin aja. Dia nggak pernah kayak gitu Pak. Pak, dia nggak pernah kayak gitu. Ya kan masih ada 10 tahun lagi. Tapi Pak, menurut saya, tapi gak tahu tetap aja sih Pak, menurut saya kalau misalkan temen harus tahu batasan. Emang kalau pacaran nggak ada batasnya? Maksudnya kalau misalkan kan lebih bebas lah, Pak. maksudnya tuh Pak kayak kalau misalkan perlakuan teman ke kita sama pacar ke kita tuh harus ada batasnya gitu. Bedanya di mana? Bedanya misalkan kalau misalkan teman ke kita itu dari ya lu A sampai B lah, kalau misalkan pacar A sampai B, beda tipe gitu Pak. Ngerti gak sih Pak? Beda tipe gitu. Beda tipe. Bedanya di mana? Kalau Lu misalkan ngerti kan? Host lu ngerti kan? kalau sama pacar mah kita harus lebih care gitu. Lebih deket lah, Pak. Lebih deket ya. Emang kalau sahabat nggak bisa deket gitu. Bisa, tapi beda. Ada Beda ya? batasnya, Pak. Ada yang boleh dilakukan pas lagi itu, tapi nggak ada yang nggak boleh juga. Apa Jadi- contohnya yang nggak boleh dilakukan oleh seorang teman laki-laki? Apa, Pol? Apa, Pol? Apa-apa di Pol, rumah gua ada. tersesat. Nih ya, dalam konteks pacaran dan sahabat, apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap kamu? Misalkan teman kamu nih, teman laki-laki kamu tuh nggak boleh ngapain, batasannya apa? Yang nggak boleh dilakukan dia? Pak, saya tahu tapi saya nunggu azan dulu Pak, ini berisik. Dari Geta deh kalau gitu, Geta. Yang nggak boleh dilakukan. Heeh. Seorang teman laki-laki terhadap kamu, Kalau yang saya pernah alamin sih Pak, hmm, yang itu benar-benar ganggu saya banget. hmm, Ini kejadiannya baru berapa minggu lalu sih Pak, bulanan gitu. Jadi ceritanya ada cowok nih Pak, dia itu deket sama saya. Ini yang tahu jangan ngomong nama ya. Jadi saya punya teman, temenannya tuh dari awal kelas 8 atau kapan gitu Pak. Pokoknya udah deket lama. Terus habis itu tiba-tiba dia suka Pak. Terus habis itu udah dia cuman saya tahu udah gitu doang kan Pak. Terus habis itu makin lama tuh kayak makin nggak ada aturan kayaknya Pak. Jadi kayak saya lagi ada Pak, atau saya punya apa gitu Pak, dia harus tahu gitu Pak. Jadi posesif ya? Jadi kayak segala-gala, jadi kayak apa ya? Dia jadi posesif kan? Sama saya pernah bilang hidupku nggak semuanya tentang gua, dan hidup gua nggak semuanya tentang lu. Saya pernah bilang Oke. Yang saya tangkap itu jadi posesif. Saya nggak tahu kalian ngerti nggak maksud posesif itu. Posesif itu merasa memiliki ya. Jadi kita tuh jadi merasa bahwa kamu tuh milik saya, jadi banyak ngatur lah.
gitu. Ya Pak, kata lagi intinya kayak dia ganggu privasi. Oke. Berarti kalau teman mah nggak boleh posesif ya? Kalau nggak ada komitmen atau apa, ya nggak boleh. Siapa dia mau ngatur-ngatur saya? Kalau pacaran boleh posesif? Kalau pacaran, apa sih boleh, tapi dalam kadarnya atau nggak sih Pak? Misalnya yang sampai kayak ngobrol sama teman lawan jenis doang nggak boleh gitu, enggak. Oke. Saya ada gambaran lah sedikit ya, walaupun agak tipis ya. Karena sebetulnya pacaran nggak posesif juga sebetulnya nggak asik sih kalau menurut saya ya, menurut saya. Hosana gimana Iya Hosana? banget. Pauline udah beres belum Pauline? Itunya? Udah. Gimana sok apa? Apa ya? Oh iya, Pak. Sebenarnya nggak tahu sih Pak, kayak kalau misalkan sahabat kan pasti kita cerita dong kayak woi gue ada gebetan nih si ini gitu. Ya. Dan yang gak sukanya tuh malah kayak kalau misalkan lu tahu gue suka sama si ini tuh kenapa lu harus suka sama gue gitu. Ya kan namanya juga secret admirer. Iya sih bener juga, cuman kan apa maksudnya kayak harusnya tahu dong ada batasnya gitu. Terus tapi kadang semuanya cuma salah paham sih Pak, bisa aja kita suka balik sama si sahabat kita, kan bisa aja kan. Betul. Namanya orang dibaperin siapa sih gitu yang tahu. Ya. Cuman itu tergantung kita gitu Pak. Kalau misalkan kita nerima, terus nanti kita putus, kita nggak bakal bisa sahabatan lagi gitu. Iya, makanya jangan jadi pacar. Maksud saya tuh ya udah sahabat aja. Di saat yang tepat nanti langsung menikah aja. Ya anak SMP mah masih gimana sih Pak? Anak SMP Iya. itu masih childish gitu. Ngerti. Kayak mainnya nggak jelas gitu. Ngerti. Hosana gimana Hosana? Mana nih? Hosana kayaknya lagi nungguin azan selesai juga ya. Itu mah ya terserah ya kalau soal sahabat Bapak pacaran atau sama istri Bapak berapa tahun apanya? pacarannya? Kayaknya cuma 2 tahun kali ya. Kalau sahabatannya Gitu aja udah bagus tau Pak. Cuma 2 tahun. Tapi sekarang Soalnya tuh yang kalau pacaran tuh kayak setahun tuh kayak udah seabad mereka pacaran ya rasanya. makanya itu, karena berdasarkan pengamatan saya, teman-teman saya yang dulu pacaran di SMP juga termasuk saya salah satunya, tidak ada yang menikah gitu dengan dengan Iya, pacarnya waktu makanya. SMP. Kenapa mereka harus nyari pacar pas SMP gitu? Biasanya yang jadi itu kalau misalkan udah sama-sama kerja, misalkan yang satu sudah kerja atau ya dua-duanya udah kerja lebih baik, itu biasanya itu yang jadi Iya. gitu. Karena udah pemikirannya udah beda ya. Maksudnya SMP buat apa sih gitu? Iya, santai aja, makanya Harusnya sahabat. banyak teman gak sih kalau SMP? Betul banget. Makanya saya bilang lebih baik jadi sahabat. Pak, saya punya temen ya. Dia udah pacaran lah, kayak pacaran gitu. Tapi bukan dari sekolah ini. Terus jadinya dia punya pacar tuh jadinya masa-masa SMP dia tuh kayak dia cuman kestak sama satu cowok gitu. Dia nggak punya temen lain. Jadi Habis waktu kan nggak bisa explore apa-apa. kurang general gitu Pak. Nggak bisa eksplor apa-apa, bener. Iya, kasihan makanya justru. Nanti dia udah baru sadar begitu nanti kuliah nggak punya teman. Iya, terus ternyata udah putus sama pacarnya dulu. Udah putus nggak punya teman, stres kan? Iya, Kasian banget. Ini Hosana sadar nggak sih lagi di mute ininya mikrofonnya? Biasanya sih nggak sadar sih. Saya kalau sama ini siapa yang nge-mute? bukan, bener. Saya biasanya kalau dia tiba-tiba ke-mute sendiri terus tiba-tiba marah-marah sendiri Pak ngebukaan. Untung Bapak ngomong loh barusan. Iya, terus nggak beda kan dada itu emang Oh, astaga, Bapak. Saya ngomong loh dari tadi. Nah ini pertanyaan soal cinta juga, tapi ini menurut saya lebih dalam nih soal cinta. Udah saya tanya sih di grup, cuma kalian belum jawab. Udah lah, kita ganti haluan aja gimana? Saya nggak mau ngomong, tapi saya ngechat aja, bisa gak? Boleh. Kapan terakhir meluk orang tua atau dipeluk orang tua? Oh, tiap hari Pak. Pokoknya tiap ketemu.
tiap ketemu, tiap saya pengen, udah saya peluk aja. Kita tiap hari ya. Tiap Sana? hari, hampir tiap jam. Ya, mama saya yang minta. Oh, berarti setiap hari ya. Ya, Pauline? jam. Saya ortunya di luar kota, jadi kalau ketemu Oh, kemarin kamu sih berarti tinggal sama siapa di sini? sama Cici sama saudara. Jadi kalau ketemu pasti peluk orang tua ya? Iyalah, kalau nggak mau ditabok. Bisa, Bo. Mana udah di chat belum? Sana? Apa? Nggak, yang tadi jadi. Oh tadi ya. Kira pindah topik. Oh iya, sorry. Oh sama ibunya tiap hari karena ibunya minta peluk tiap hari. Iya. Tahu nggak sih kalau orang peluk orang yang ya kayak orang tua gitu, itu sebetulnya melepas stres? Iya banget, Pak. Terus abis itu nih, Pak. Saya mau tambahin nih, Pak. Ini tiba-tiba saya terlintas. Sering gitu, Pak. Banyak banget orang mikir kalau anak tunggal itu pasti manja banget sama orang tuanya. Kalau menurut saya, manja sih manja, tapi kayak kalau saya sih, Pak, nggak setiap saat manja tuh nggak, Pak. Kayak ada waktu-waktunya. Harap. Ada, Pak. Ini namanya kan nyawa tuh udah. Rumah Pauline itu seberangnya itu ya, Pak. Saya tahu soal psikologis itu dari Ridwan Kamil. Waktu itu dia sempat bilang, kalau kamu lagi stres, peluklah orang yang kamu sayang selama 20 detik aja. Itu biasanya reduce stress. Saya kaget tahu. Pak, saya lebih Cepet banget. lebih kerasa itu kalau sama temen sih, Pak. Soalnya kayak jarang gitu, Pak. Terus kalau bisa itu kayak luar biasa gitu, Pak. Ya orang yang disayang itu kan nggak harus orang tua, bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa siapa aja sebetulnya. Itu reduce stress katanya 20 detik aja itu udah sebetulnya udah menurunkan ya. Ini karena waktunya udah mau habis, 5 menit lagi. Terakhir nih buat Apa, kalian kasih closing statement buat diri kalian sendiri di 10 tahun ke depan. Jadi ini misalkan kita ketemu lagi nih 10 tahun lagi, saya bakal kasih rekaman ini ke kalian. Nah, Geta mau ngomong apa sama dirimu di 10 tahun yang akan datang? Hai Geta, apa kabar? Masih dengan nama Geta atau udah ganti Gita lagi? Lari yang canda. Bukan bertanya. Lari yang canda. Bukan bertanya, Geta. Kamu harus kasih sesuatu buat dia. Kalau saya sih, Pak, yang saya kenal diri saya beberapa tahun belakangan ini, Pak, yang udah berubah dari SD. Yang penting, Get, nanti apapun yang terjadi, pokoknya semangat, Get. Pokoknya semangat. Semangat terus ya. Karena kayak kalau misalnya saya mau ngasih solusi untuk diri saya di masa depan, pertama saya nggak tahu masalahnya, kedua saya nggak tahu dia butuhnya apa, yang pasti kalau support itu pasti diterima. Asik. Mantap. Halo, pinter banget nih kata-kata ya. Tok, Hosana. Gimana Coba. kita host? Nggak Hosana. tahu, Pak. Kamu berikan. Paling lebih bijaksana, Pak. Berikan sepatah dua patah kaki buat Sakit dong. 10 tahun Hosana di depan. Paling dulu lah. Hosana dulu nggak mau. Kita nggak bisa mikir. Hosana semoga tahu hari yang canda. Bagaimana? Apa? Bingung, Itu dong. Pak. Tawar yang canda tetap bercanda terus gitu maksudnya. Bukan. Pokoknya Pak, saya pengen kasih satu wasiat ke Hosana. Apa? Semoga dia nanti di 10 tahun ke depan kalau ngetik gak usah pakai titik di belakangnya, Pak. Emang selalu pakai titik? Oh, udah diem lah. Udah ngajak ribut di beneran, Pak. Enggak, Pak. Saya Ngungkit. Ayo, host. Ayo, host. Ya, asal. Ngomong apa sih lu? Pak, dulu deh, Pak, serius.
Serius 10 gue tahun nggak kok. tahu gue mau ngomong apa gue. Itu Saya punya inspirasi gitu kan? Saya Dari kasih omongan. gambaran. Oh iya Mungkin benar-benar. saya Gimana kasih kalau gambaran. Bapak gimana 10 tahun yang ke depan? Saya kasih gambaran 10 tahun lagi mungkin kalian sudah bekerja dan sudah punya penghasilan. Kayak gitu? Umur berapa Iyalah. ya? 24. 24. Saya 22 sudah bekerja. Bapak kuliah berapa tahun? Yang pertama 3 tahun, Oh, ada yang kedua kuliahnya. 2 kali kuliah. Oh. Bapak cita-citanya apa sebenarnya? Kok malah saya yang ditanya sih? Saya nanya aja Nah, dulu apa kita Bapak ada ide, cita-citanya Pak? apa? Saya semua Cita-cita- Pak. Cita-citanya jadi gitaris. Apa di band gitu, Pak? Iya, cuma saya waktu itu lupa. Cita-citanya harusnya jangan cuma gitaris. Gitaris yang kaya raya dan terkenal harusnya waktu itu. Cita-citanya jadi gitaris, ya benar jadi gitaris, cuma nggak kaya dan terkenal. Canda. Ayo host, 10 tahun lagi nih kayaknya kamu kan udah bekerja nih 23 tahun nanti. Mungkin jangan-jangan udah mau menikah. Nanti jangan lupain gue ya, host. Iya. 10 tahun lagi pokoknya. Makasih host, gila sana bagus banget. Aduh. Sana. Jangan apa ya? Banyakin temen. Hmm. Semangat. Hmm. Jangan tiduran terus. Ya betul. Oh sana kaum rebahan ya? Ya, Pak, bener. banget Pak. Itu gara-gara Iya, TikTok Bang. Pak. Itu jadi 24/7. Main mongas aja tiduran loh, Pak. Kadang. Lagi kok Pak. Ayo Pauline sekarang Pauline. Pokoknya 10 tahun ke depan tetap apa ya Pak? Ya gitulah pokoknya. Pokoknya nanti 10 tahun ke depan tetap harus semangat buat nyampein sih buat kayak menuhin semua goals hidup gitu. Wih, mantap. Mantap. Keren tahu. Kebayangnya 10 tahun lagi Pauline Pauline udah jadi dokter gitu ya. Kita berobat sama Pauline, minta diskon. Kita diskon. Jangan minta diskon, Pak. Nanti di administrasi bilang gini, itu dokter Pauline yang bayar. Dia dulu pas pernah utang ke saya. Woi, asik. Nanti ngechatnya pakai titik ya loh. Terus nanti kliniknya iklannya dibikinin sama Hosana. nanti namanya Boleh. Kan konten kreator. Kalau Geta tadi pengen jadi apa sih? Lupa sih. Arsitek. Oh iya jadi arsitek. Saya duduk di lobbynya aja, Pak. Terus Saya kliniknya duduk di lobbynya nyomotin kue yang ada. Kliniknya yang bikin itunya Geta. desainnya Geta. Kebayang ya? iklannya Wasana. Di lantai 1 tuh ada kayak kafenya gitu, terus ada kolam ikannya. Jadi orang bisa sambil nunggu ruang tunggu, Starbucks, Hokben, McD. sambil nunggu dokter Pauline orang bisa dapat suasana yang cozy gitu ya. Cozy. Tawarian canda. Oke, thank you ya udah jam 3. 10 tahun. Belum Pak Yang- sebenarnya. Yaudah. Bentar, Pak. Apa? Bapak. Apa? Dari tadi kan kita sejam lebih ini kan Bapak yang moderatorin kita. Sekarang kita yang moderatorin Bapak. Ini masalahnya udah jam 3, kalian kan harus belajar. Belajar apa? Tugas nggak ada tugas apa? Masih 2 menit. Ada apa? sih. Banyak Kan kita tugas apa kan? OR. Lu nggak mau nanya gua, lu Itu kira OR, gua Mas, apa? sama Kan kita foto. beda kelas, Pol. Oh iya benar. Gimana udah ya, cukup ya? Oke. Dadah, Pak. Beda guys. Oke, sip, thank you, dadah. Dadah semua. Tawari yang Yang canda. canda.